Ya, masalah iblis nama dan tugasnya itu ada dalam kitab Marokil Ubudiyah, matan kitab Bidayatul Hidayah. Sama pengarangnya Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi. Lah yang terpenting apa? Kita tahu tugas-tugasnya iblis, apa sih kerjaannya dia diantaranya, sehingga kita ingat apa yang lupa ketika sebelum sholat. Naruh cangklong di mana ya, nyari seharian dari pagi sampai beduk subuh. أفلا يتدبرون القرآن. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa alladhi khalaqas samawati wal arda bil haqq wa yawma yaqulu kun fayakun qawluhul haqq wa lahul mulku yawma yunfakhu fis-sur alimul ghaibi wasyahadati wa huwal hakimul khabir. Wa idh qala Ibrahimu li abihi azara tattakhidhu asnaman alihah inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin. Wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ardi wal yakuna minal muqinin. Falamma janna alaihi al-laylu ra'a kawkaba qala hadha rabbi falamma afala qala la uhibbul afilin. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم Sadaqallahul azim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Alhamdulillah, di ayat 78, 73 dari surat Al-An'am, Allah memperlihatkan kekuasaan dan kebesarannya. Dan dialah yang menciptakan langit dan bumi dengan benar. Dan dialah yang mengatakan terjadilah lalu terjadilah. Dan di tangannya lah segala kekuasaan di waktu sangkakala ditiup.
Dan ayat selanjutnya menceritakan tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang berkata kepada ayahnya, pantaskah kamu menjadikan berhala-berhala sebagai Tuhan? Sungguhnya aku melihat kamu dan kamu dalam kesesatan. Yang memang pada awalnya melihat menjadikan bulan. Jadi ketika itu belum ada risalah, belum ada petunjuk, sehingga mengira-ngira, wah jangan-jangan Tuhan saya bulan. Tapi pas dilihat bulan kok siang nggak ada, nggak mungkin. Tuhan saya kok lenyap. Bintang sama, kok adanya malam doang, siang dia tenggelam dan saya nggak mau menyembah kepada sesuatu yang tenggelam. Sampai matahari, ketika terbit dia berkata, wah ini jangan-jangan ini Tuhan saya, ini yang lebih besar. Tapi ketika matahari terbenam, sama, masa Tuhan terbenam. Nah, jadi hak benar apa yang telah Allah firmankan, dan dialah yang menciptakan segala yang ada di langit dan di bumi dan juga di antara keduanya. Dan di ayat ke-76, falamma janna yaitu di sini diartikan gelap, sesuatu yang tersembunyi, jin, janin. Jadi berkaitan dengan apa ya? Jin, ya berkaitan dengan kata jan. Ini kita ngebahas bab kata, ngikutin Om Irwan lah. Janna, karena iblis itu dalam kitab tafsir Jalalain, Imam Jalaluddin As-Suyuti dan Imam Jalaluddin Al-Mahalli, itu ketika disebut iblis, beliau menafsiri Abul Jan, ya bapak jan, jin. Dan juga dijelaskan dalam ayat yang lain kalau iblis itu termasuk daripada jin, ya wakana minal jin. Artinya apa? Sesuatu yang tidak tampak, sesuatu yang nggak kelihatan, yang tersembunyi. Nah kalau gelap, kalau waktu ya berarti malam, ketika malam telah gelap. Jadi yang tadi saya bacakan kisah tentang Nabi siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Dan kemahabesaran Gusti Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengira-ngira, belum ada petunjuk, belum ada wahyu, mengira-ngira bahwa Tuhan jangan-jangan bulan, jangan-jangan bintang, jangan-jangan matahari. Tapi setelah ada Rasul, setelah ada para nabi yang memang mereka adalah utusan Gusti Allah Subhanahu wa taala yang langsung mendapat wahyu, dan di situ mereka menjelaskan bahwa Tuhan yang sebenarnya yang mencipta dirinya dan mencipta langit dan bumi adalah Gusti Allah Subhanahu wa taala. Dan juga surat ini atau ayat ini, ayat selanjutnya berkaitan tentang sesuatu yang dipersekutukan oleh orang-orang kafir, orang-orang musyrik, yang memang pada masa zaman jahiliyah mereka menyembah adanya berhala. Jadi bikin patung, bikin berhala terus disembah. Bahkan di sekitar Ka'bah itu ada kurang lebih 360 berhala.
Dan berhala yang terbesar itu namanya Hubal, Lata, Uzza dan Manat. Itu berhala yang gede di situ. Dan setelah Kanjeng Nabi hadir dengan nubuahnya, ya dihancurkanlah berhala-berhala tersebut. Lah berhala-berhala itu zaman jahiliyah kalau kita kaitkan dengan diri kita, dengan pribadi kita, artinya sesuatu yang disembah, sesuatu yang diagung-agungkan. Makanya seringlah Ustadz Juarsa, Pak Om Irwan mengingatkan kita bahwa dalam diri kita pun sering kita menjadikan berhala-berhala, artinya mengagungkan sesuatu selain Gusti Allah, meyakini bahwa yang bisa mendatangkan manfaat dan mudarat selain Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini perkara-perkara yang terkadang kita nggak sadari karena sangat halus sekali, ya sangat halus sekali. Makanya perkara syirik, ya memberantas kemusyrikan ini nggak segampang apa yang kita ucapkan, karena dalam diri kita pun mungkin masih banyak perkara-perkara syirik yang samar. Makanya selalu diharuskan bagi kita sholat taubat, yaitu ya untuk sadar diri bahwa ada kesalahan atau dosa-dosa yang mungkin kita nggak sadar melakukannya, keyakinan-keyakinan yang mungkin kita nggak sadar meyakininya, bahwa itu termasuk kemusyrikan, ya termasuk hal-hal yang dimurkai oleh Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Sombongan-kesombongan dan sifat-sifat penyakit-penyakit hati yang lain yang mungkin kita nggak sadar, ucapan-ucapan, perbuatan dan lain sebagainya. Nah, salah satu upaya kita yaitu dengan adanya taubat, ya dengan adanya taubat. Taubat itu artinya kembali, taba yatubu artinya kembali. Kembali ke apa? Kembali kepada maghfirah, kembali kepada rahmatnya Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nggak pernah kita menganggap diri kita bersih, nggak pernah kita menganggap diri kita suci, karena itu bahaya, karena itu sifatnya siapa? Sifatnya iblis, ya sifatnya iblis. Makanya sangat jelas sekali Kanjeng Nabi itu mewanti-wanti, man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Bagaimana la yadkhulul jannah? La yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga man kana fi qalbihi, barang siapa yang ada di dalam hatinya seberat apa ya, sekecil biji, walaupun ada cuma sekecil biji kiber, sifat sombong, itu nggak bakal masuk surga. Kenapa? Ya kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa seperti itu? Sedangkan di riwayat yang lain atau ayat-ayat yang lain menjelaskan bahwa Allah Maha Pengampun. Ya Allah mengampuni dosa hamba-hambanya dan lain sebagainya. Bahkan Allah seakan-akan apa ya, merayulah hamba-hambanya yang berbuat dosa. Dalam hadis qudsi, ya dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya bani Adam innaka ma da'utani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Ya bani Adam law balagha dhunubuka anana sama thumma astaghfartani ghafartu lak. Ya bani Adam law ataitani bi qurabil ardi khotoya thumma lakitani wala tusyriku bi syai'a la taituka bi qurabiha maghfirah. Ini ada dalam kitab Al-Arba'in Nawawiyah Imam Nawawi di hadis yang terakhir.
Allah menunjukkan kasih sayangnya. Ya, kata Allah, wahai Bani Adam, manusia, yang diminta Allah apa? Seandainya engkau berharap dan berdoa kepadaku, berharap ampunan Gusti Allah, berdoa mengharap ridhonya Gusti Allah dan ampunan Gusti Allah, ghafartulak, aku ampuni dosa-dosamu. Wahai manusia, seandainya dosamu telah sampai setinggi langit, lalu engkau mau beristighfar kepadaku, memohon ampun kepada Allah, ghafartulak, aku ampuni. Bahkan di situ dijelaskan wala ubali, dan aku tidak peduli dengan dosa-dosa dan kemaksiatan yang telah engkau lakukan. Aku udah nggak peduli asalkan engkau mau berharap, berdoa dan memohon ampun kepada Allah. Wahai manusia, seandainya engkau mendatangiku dengan seisi bumi ini kesalahanmu, dan kau tidak berbuat syirik kepadaku, niscaya aku akan mendatangimu dengan seisi bumi ini pula ampunanku. Ya, jadi bab syirik ini luar biasa. Asalkan jangan syirik aja, kata Gusti Allah. Asalkan jangan syirik. Kamu datang kepadaku dengan seisi bumi ini kesalahanmu, aku pun akan datang kepadamu dengan seisi bumi ini ampunanku. Dosamu, maksiatmu banyak, asal engkau mau berharap, berdoa dan beristighfar, aku udah nggak peduli lagi, aku ampuni segala dosamu. Ya, ini kasih sayangnya Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi di sisi lain Kanjeng Nabi juga bersabda, nggak bakal masuk surga orang yang di hatinya ada mithqala dzarratin min kibar, walaupun sekecil biji dzarrah. Ya, sombong itu apa sih? Merasa diri lebih apa? Lebih baik, lebih mulia daripada yang lain. Sekarang saya tanya, ikhwan-ikhwan semuanya, di lingkungan kita ada nggak yang lebih baik dari kita? Banyak. Sekarang ada nggak di lingkungan kita yang lebih buruk dari kita? Halo? Yang lebih baik banyak. Sekarang yang lebih buruk dari kita ada nggak? Ada nggak, Gung? Nggak ada. Hah? Ada, Gung, ya? Ini pertanyaan jebak sebenarnya, jebakan Batman ini. Ketika kita mengatakan ada nggak orang yang lebih baik dari kita di lingkungan kita? Oh, banyak. Terus yang lebih buruk, ya kita pasti lebih identik, ya adalah, ya sejelek-jeleknya saya pasti ada yang lebih jelek, kan begitu kan? Cuma ketika kita menjawab ada nggak yang lebih buruk dari kita? Ada, sombong kita. Ribet kan? Ada nggak yang lebih baik? Ada, bagus, benar. Ada nggak yang lebih buruk dari kita? Ada, sombong berarti kita. Ya makanya bab sombong, bab kiber nih dahsyat, luar biasa. Ketika kita merasa lebih baik daripada yang lain, sombong. Nah, bahayanya sifat sombong ini kalau dalam kitab Nasaihul Ibad yang disusun oleh Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi. Ya, sekarang Nasaihul Ibad kitabnya enggak apa? Syaitan. Itu mengutip perkataan Imam Sufyan Ats-Tsauri. Imam Sufyan Ats-Tsauri itu termasuk salah satu gurunya Imam Malik. Ya, pendiri madhab Maliki. Dan juga Imam Syafi'i pernah juga berguru sama beliau. Imam Sufyan Ats-Tsauri. Gurunya. Ya, sebenarnya madhab juga ada 5 tuh. Mazhab Maliki, Syafi'i, Hambali, Hanafi, Sufyan Ats-Tsauri. Cuma karena beliau kurang populer, ya kita mengakui ada 4. Dan ini semua Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, Ahlussunnah wal Jamaah. 4-empatnya itu Ahlussunnah wal Jamaah. Yang keluar dari Ahlussunnah wal Jamaah, nah itulah yang disebut finnar. Kan ada 73 tuh. Yang 72 masuk neraka, cuma 1 yang selamat, yaitu Ahlussunnah wal Jamaah. Lah, Imam Sufyan Ats-Tsauri beliau mengatakan bahwasanya maksiat
Maksiat yang tumbuh dari syahwat itu yurja gufronuha, masih bisa diharapkan ampunannya. Dari nafsu, hawa nafsu, kita ngelakuin maksiat karena hawa nafsu, itu yurja gufronuha, ya bisa diharapkan ampunannya, masih bisa diampuni lah. Cuma kalau itu bersumber daripada sifat kiber, sombong, la yurja gufronuha, maka tidak diharapkan ampunannya. Alasannya apa? Karena sifat kiber ini berawal asluha min iblis, dari iblis, ya berawal dari iblis. Karena berawal dari iblis, la yurja gufronuha. Iblis nih, ya kita udah sering denger lah ceritanya iblis. Bahkan siksaan iblis itu 70 kali lebih berat daripada siksaan ahli neraka. Setiap 1000 tahun dikeluarin nih iblis sama Nabi Adam, ditemuin. Nabi Adam keluar dari surga, iblis dari neraka. Ditemuin, iblis gimana? Di neraka enak ora? Walah, perih, sakit. Ya udah sekarang sujud sama Nabi Adam. Tetap tuh iblis biar dikeluarin dari neraka, suruh sujud doang tetap kagak mau. Masukin lagi ke neraka. 1000 tahun lagi keluarin lagi tetap nggak mau juga. Sampai akhirnya kekal di dalam neraka. Lah yang terpenting apa? Kita tahu tugas-tugasnya iblis. Apa sih kerjaannya dia, diantaranya? Ya bahkan nama-namanya kalau perlu. Kenapa? Jangan-jangan ntar kita punya anak dikasih nama salah satu dari nama iblis, silakan ribet. Ya masalah iblis, nama dan tugasnya itu ada dalam kitab Marokil Ubudiyah, matan kitab Bidayatul Hidayah. Sama pengarangnya Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi. Nah dalam kitab Marokil Ubudiyah itu dijelaskan kalau iblis itu punya 9 nama dengan tugas yang beda-beda. Yang pertama ada yang namanya khondab. Khondab ini tugasnya apa? Godain orang yang lagi sholat. Pernah nggak ikhwan lagi sholat rupa rakaat? Saya gak pernah. Itu kerjaannya si khondab, kerjaannya si iblis. Emang kerjaan dia gitu, godain orang sholat sehingga kita lupa rakaat, sehingga kita ingat apa yang lupa ketika sebelum sholat. Naruh cangklong di mana ya, nyari seharian dari pagi sampai beduk subuh, kagak ketemu. Giliran sholat Allahu Akbar, di kantong celana misalnya kan. Itu kerjanya si khondab, ya ngingetin. Yang lupa jadi ingat. Kalau udah ingat begitu kan konsentrasinya udah, oh iya ya. Nyari duit 50.000 buat beli rokok, seharian nyari kagak nemu. Giliran sholat Allahu Akbar, di kantong celana yang tadi saya pakai di majelis, mana sekarang lagi dicuci sama bini. Wah, kagak bakal balik ini mah kan begitu ya, lagi sholat begitu coba. Mikirnya ke situ jadi ingat. Makanya kalau lupa barang maka laksanakanlah sholat. Sholat biar ingat, itu bahaya juga. Tapi kan sering kadang begitu ya, yang lupa jadi ingat, rakaat lupa. Itu kerjanya khondab, gangguin orang lagi sholat tuh khondab, pikiran kemana-mana dan lain sebagainya. Yang kedua ada iblis yang namanya walhan. Walhan, ingetin jangan sampai ntar punya anak dikasih nama Ahmad Walhan, Pratama misalnya. Walhan, walhan itu tugasnya apa? Kalau khondab ketika sholat, kalau walhan ketika bersuci, wudu, bikin was-was. Udah wudu pengen wudu lagi, basuh muka udah sampai kepala, balik lagi ke muka, terus diulang-ulang, khawatir nggak sah, khawatir nggak sempurna, was-was, pokoknya bikin was-was. Itu kerjaannya si walhan. Sholat juga kan kadang pernah kita ngeliat orang kan Allah Akbar, Allah
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pernah lihat nggak? Agak kelar-kelar. Wudhu sama. Ada wudhu terus kerjanya. Kalau ditanya ngapa, ya itu was-was. Wah jangan-jangan nggak sah. Wah jangan-jangan nggak sempurna. Wah begini-begini. Ah itu kerjanya sih walhan. Yang ketiga ada yang namanya zalanbur. Zalanbur ini kerjanya di pasar, godain para pedagang, UMKM misalnya. Sohibul UMKM-nya lagi di alam malakut ini. Yang dagang bikin timbangannya dicurangin lah, dikurangin lah, bohong lah. Ini manis nih, bener manis, sampai ke biji-bijinya manis. Saking suka bohongnya. Nah itu kerjaannya si zalanbur itu. Zalanbur. Ya pokoknya gimana dagangan saya supaya laris, untung banyak, walaupun merugikan pembeli, customer dan lain sebagainya. Yang keempat ada yang namanya a'war. Awar ini kerjanya niupin hasrat kepada laki-laki dan perempuan yang berduaan. Ya, makanya kan ada riwayat barang siapa yang berduaan laki-laki dan perempuan di tempat yang sepi, maka yang ketiga adalah, nah itu setannya si Awar itu. Berduaan laki sama bini, udah itu ditiupin sama dia, udah sosor aja sosor gitu misalnya kan. Kerjanya si Awar. Niupin nafsu birahi. Yang keberapa tuh tadi? 4. Yang kelima ada yang namanya wasnan. Wasnan kerjanya apa? Bikin mata sepet. Itu kerjanya wasnan tuh. Azan subuh bukannya kita semangat wudhu sholat, mata kok malah sepet. Tadinya mah nggak sepet, enggak, biasa ngopi kita kan ngudut biasa. Giliran azan tarhim dah, tarhim terus, lagi tarhim, itu mata tuh sepet banget. Pas azan puncak-puncaknya udah itu, aduh nggak kuat ini mah, udah akhirnya tidur. Ya ngaji juga sama, ngaji kok mata sepet. Itu kerjanya siapa? Wasnan. Ya. Cuma kalau di sini ngaji ada yang tidur, bukan ini. Ini karena terlalu merasa nyaman di majelis, ya terlalu merasa tenang hatinya, sehingga tidur. Yang berapa tuh? 5, 6. Sekarang 6. Ada yang namanya tabur. Tabur itu bisa disebut juga setan musibah, iblis musibah. Kenapa? Tugasnya dia ganggu ketika orang kena musibah. Jadi ketika ada orang kena musibah, itu nggak terima dengan musibah itu sampai mukulin dirinya, sampai ngerobek bajunya. Ya, nggak terima dengan musibah sampai mecahin piring. Nah, siapa yang suka mecahin piring loh? Kesel ngelempar HP, saking keselnya hilang, tinggal nyeselnya, ya kan? Ngapa HP lempar deh, itu nggak punya HP kan, pengen benerin mahal. Iya. Kayaknya gue semua. Aduh, HP terbang lah, banyak UFO di rumah. Misalnya belakangan, kalau duluan namanya pendaftaran, daftar ulang. Itu tabur tuh. Nah yang ke-7 namanya dasim. Nah, Nyai Dasima, ada Nyai Dasima ya? Dasima cewek, kalau cowok namanya Dasim. Keren ya? Dasim. Dasim tugasnya apa? Di rumah tangga
di rumah kerjanya si Dasim tuh. Piring terbang lagi. Dia tidurnya di rumah, di kasur kita, di karpet kita, di tikar kita, bahkan makan bareng kita, itu si Dasim. Makanya dari riwayat ada setan kurus, setan gemuk. Ya ketika setan kurus ketemu setan gemuk ditanya, badan lu kurus amat. Oh iya, aku ditempatin di rumahnya Ustadz Juarsa. Emang apa? Dia mau tidur TBS, mau makan TBS. Akhirnya gua nggak kebagian, tempat gua nggak kebagian, makan nggak kebagian, kurus lah gua gitu. Dan lu bisa gemuk begitu? Iya, gua di tempatnya Mas Nur. Bukan, dia orang sibuk di luar, jadi TBS-nya di luar, dia di rumah nyampe tidur. Contoh. Dia makan ikut makan, cuma makannya dia beda, bukannya salak 6 jadi tinggal 5, wah dimakan Dasim nih, bukan. Jadi jin, setan, iblis itu makan apa ya, keberkahan dari makanan itu atau saripati lah. Makan kita udah banyak kok nggak kenyang-kenyang ya, misalnya makan tahu-tahu sakit perut dan lain sebagainya. Kerjanya Dasim. Dan yang lebih parah kerjaan si Dasim ini, kalau di dunia periblisan, persetanan, itu siapa yang bisa melakukan tugas ini diangkat langsung jadi jenderal. Jadi kalau bikin orang mabok, misalnya yang tadinya nggak mabok jadi mabok, penghargaannya kecil. Cuma kalau sampai ini, wah luar biasa. Kerjanya si Dasim apa? Membuat suami istri bercerai. Laki ngelihat istrinya kesel, istri ngelihat suaminya gedek. Ya, iya. Suami ngelihat istrinya, wah istri begitu amat sih. Saya kan pemimpin rumah tangga. Seharusnya istri nurut sama saya. Apa yang saya katakan diikutin. Ini ngeyel terus gitu. Wah suaminya, istrinya kayak sama. Suami nggak pengertian banget, udah tau capek di rumah ngurusin anak. Ini laki begini begini. Wah, gua banget tuh. Jadi suaminya menagih haknya, istrinya juga sama. Akhirnya saling sewot, saling kesel. Ya kan, akhirnya terjadi perceraian. Lah ini tugasnya si Dasim. Iya. Makanya rumah kalau terasa panas ya kan, ada kan kita kan masuk rumah nih kayaknya hawanya panas banget. Atau masuk rumah ngeliat istri kok kesel banget. Istri ngeliat suami kok, suami kesel banget. Berarti AC-nya produk Indonesia. Nah, karena gerah ya, ngap. Makanya riwayat nawiru buyutakum bisolawatil Quran. Sinarilah rumahmu dengan sholat dan bacaan Al-Quran. Ya rumah dipakai sholat sunnah, dibacain Al-Quran. Nah, itu Dasim kayak kegerahan di situ, panas dia. Cuma kalau nggak dipakai sholat, nggak dibacain Al-Quran, kita yang panas, Dasimnya yang adem. Yang kedelapan, ada namanya Masud. Masud nih tugasnya menyebar hoax. Sukses Masud di abad ini, ya. Di abad ini di medsos itu sukses tugas dia. Suka menyebar hoax, berita bohong, peramal, dukun dan lain sebagainya. Cek kodam. Cek kodam. Iya, ada cek godam. Orang datang misalnya, ini gimana? Wah, kamu ini auranya tertutup. Wah, misalnya kan, nah, ini harus dibuka, maharnya segini. Kalau enggak, hidup kamu bakal sengsara, rezeki kamu sempit, anak kamu bakal, wah macem-macem lah, diramal begitu. Kasih kabar-kabar bohong, kabar-kabar buruk. Nah ini kerjanya sih Masud. Lah yang terakhir namanya Abyad. Abyad ini jenderal, tingkat jenderal udah.
Kenapa? Karena tugasnya menggoda wali-walinya Allah, ya menggoda para nabi, menggoda orang-orang soleh, ya yang guru-guru lah. Itu kerjanya si Abiyat, godanya luar biasa. Bahkan sekelas Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu pun sampai digodain juga kan. Kisahnya udah masyhur lah, kita tahu semua ketika Syekh Abdul Qadir Al-Jilani lagi zikir, ya lagi munajat, tiba-tiba datang nih iblis nih. Berupa apa? Cahaya putih, lalu keluar suara, wahai hambaku, engkau adalah hamba pilihanku. Wah, dipuji-puji itu. Ibadahmu sangat luar biasa. Kamu sudah aku angkat menjadi kekasihku. Dan apa yang aku haramkan, aku halalkan untukmu. Wah, digituin. Tapi sekelas Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, syariat thariqat ma'rifat hakikatnya udah mantap, udah matang. Datang begituan malah dilempar pakai sendal. Dilempar, dasar setan, begituin. Kalau sekelas kita, wah udah ribet. Ya kita lagi zikir, taubat datang cahaya putih, wah Ustadz Warsa, kamu ikhwan yang soleh, saya adalah eyang, maka saat ini saya akan pilih kamu menjadi waliku, dan kamu aku angkat menjadi salah satu nabi. Nah, makanya banyak orang aku nabi. Maka kata iblis, nanya nih iblis, wahai Abdul Qadir, kok kamu bisa tahu kalau saya nih setan iblis? Sedangkan yang terdahulu itu udah puluhan orang-orang soleh, ya puluhan. Aku goda dengan cara ini, mereka tergoda. Gimana nggak tergoda? Ahli ibadah, ya siang puasa, malam tirakat, sholat malam dan lain sebagainya. Tiba-tiba datang tuh cahaya putih terang, bilang begitu, kamu ku angkat menjadi kekasihku gini-gini. Wah udah banyak yang tergoda. Nah itu kerjanya si Abiyat. Ya lah, ini saya ngapalin nama-nama iblis bukan apa ya, bukan semata-mata ngapalin susah payah, enggak. Kagak ada kerjaan ngamalin nama iblis ya. Kagak ada kerjaan ngapalin nama iblis dia apa. Cuma saya punya sistem apa ya, ngapalin yang simple. Jadi ketika 9 nama ini enggak saya hafalin satu-satu. Kontab ini ntar udah hafal 5, nomor 3-nya lupa. Udah hafal sampai 7, nomor 5-nya lupa. Jadi sistem ngapal saya ngapalin inisialnya doang. K W Z A W T D M A, udah itu doang. Kan lebih gampang. K W Z A M T D M A. Cara ngapal saya begitu. K Kondab, W Walhan, gitu. Enggak saya hafalin Kondab Walhan, tunggu, wah dalam batin nggak ada kerjaan lo ngapalin nama iblis. Jadi cara ngapalnya begitu gampang, ngapal inisialnya aja. K W Z A W T M D A, udah gitu. Ya biar apa ya, kita tahu lah, sehingga fungsi daripada ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kita benar-benar berlindung kepada Gusti Allah. Karena gangguan iblis, gangguan ini sangat luar biasa. Udah gangguannya luar biasa, ditambah sama nafsu kita, oh kelar udah. Ya, kelar. Makanya di puasa, bulan puasa, bulan Ramadan dijelaskan kalau setan-setan terpenjara, ya kan, setan-setan diikat kan. Tapi masih banyak yang nggak puasa, katanya setan diikat. Kok masih banyak yang nggak puasa gitu, masih banyak yang maksiat, masih banyak yang dosa, ya kan. Akhirnya setan juga demo, gua mulu disalahin. Padahal kita sendiri punya nafsu, yang kata Kanjeng Nabi itu jihad yang paling berat, jihad yang paling besar, yaitu jihadun nafsu, jihad melawan hawa nafsu. Lah itu apa jadi kayak iblis ini? Ya karena ini apa ya, orang-orang musyrik lah,
pada zaman Nabi Ibrahim mereka menyembah berhala, walaupun Nabi Ibrahim sudah menyampaikan risalahnya, kebenarannya, tetap mereka musyrik, tetap mereka ingkar sampai kisah berhala dan lain sebagainya. Ya mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.